bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di sebuah sekolah menengah, kisah ini dimulai. Bukan tentang prestasi, bukan tentang cinta remaja, tapi tentang luka yang tumbuh karena ejekan dan kekerasan yang dibiarkan. Mereka, Cinta, Samara, dan Puspita, 3 sahabat yang merasa paling berkuasa di kelas. Hingga datang seorang siswi baru bernama Mailani, yang tanpa sadar menjadi sasaran perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memperkenalkan teman baru kalian. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Angela Putri, pindahan dari SMA Harapan Bangsa. Mohon bimbingannya ya. Sok manis banget, baru datang aja sok gaya. Cukup anak-anak, di sini kita belajar untuk menghargai orang lain. Melani, silakan duduk di samping Elisa. Saya aja Melani, nanti juga terbiasa. Iya. Keesokan harinya, suasana kelas masih sepi karena pelajaran belum dimulai. Cinta, Samara, dan Puspita sedang berbincang di luar kelas ketika mereka melihat Melani berjalan keluar, meninggalkan tasnya di atas bangku. Mereka saling berpandangan. Senyum licik muncul di wajah mereka. Tanpa berpikir panjang, ketiganya masuk ke kelas dengan perlahan. Dengan hati-hati, Puspita mengambil buku tugas milik Melani dari dalam tas. Mereka pun menyembunyikan buku itu di laci samping. Lalu segera duduk di tempat duduk masing-masing seolah tak terjadi apa-apa. Mereka tertawa kecil, merasa puas dengan kelakuan mereka, tanpa tahu bahwa perbuatan kecil itu akan membawa masalah besar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpulkan tugas kemarin.
Aduh, maaf ya Kak. Ya nggak apa-apa kok, kamu baru ya. Bener banget sih. Nggak bisa dibiarin. Harus kasih pelajaran. Emang kamu pikir sama siapa? Jadinya so akrab sama Dika. Aku cuma nggak sengaja cinta. Dasar anak baru cari perhatian. Emangnya kamu cantik ya? Dari kejauhan, Hafid yang sedang lewat tak sengaja melihat keributan itu. Ia berhenti sejenak, menatap Cinta, Samara, dan Puspita yang mulai mengepung Melani. Wajahnya menunjukkan kebingungan, antara ingin menghentikan atau justru ikut dalam keramaian itu. Teman-temannya menatapnya sambil tertawa kecil, seolah menantang untuk bergabung. Hafid menarik napas panjang, ragu-ragu masih jelas terlihat. Namun gengsi dan tekanan diri teman-temannya membuatnya kehilangan kendali. Udah kasih pacarnya aja biar kapok. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Dan sejak saat itu, batas antara bercanda dan kekerasan mulai kabur. Tak ada yang sadar bahwa keputusan kecil itu akan membawa mereka pada penyesalan besar. Suasana di halaman sekolah mendadak memanas. Samara yang terbawa emosi hampir mendorong Melani lebih keras. Tapi langkah cepat terdengar mendekat. Elisa datang berlari dengan wajah marah dan panik. Kamu juga sih banyak yang liatin. Ini bukan main-main lagi. Kalian bisa dilaporin. Ketegangan semakin meningkat. Beberapa siswa mulai memperhatikan dari kejauhan. Bisikan-bisikan kecil terdengar di antara mereka. Sebagian mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Hafid, yang awalnya ikut tertawa, kini tampak gelisah dan menatap sekeliling dengan cemas. Udara terasa berat, seakan semua mata tertuju pada mereka. Detik itu juga, suasana yang tadinya dianggap permainan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Kabar itu pun menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, video bullying itu viral di grup sekolah dan masyarakat sekitar. Ini bukan sekedar masalah anak-anak lagi. Masyarakat juga menilai bagaimana setelah kita menanggapi masalah seperti ini. Kita harus bertindak tegas dan bijak. Kami sebagai orang tua turut prihatin bullying. Anak-anak belajar bukan hanya akademik, tapi juga nilai kemanusiaan. Kami siap membantu mengadakan anti-bullying di luar sekolah dan lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Lutfi, kita akan jadikan peristiwa ini pelajaran berharga untuk kita semua. Bahwa empati dan menghargai orang lain lebih penting daripada popularitas. Nak, ayah lihat videonya. Kamu harus berani bicara. Yang diam malah membuat kejahatan menang. Tapi aku cuma ingin diterima ya. Aku nggak mau jadi bahan ejekan lagi. Kuat nak, besok ayah akan ikut rapat di sekolah. Kita akan lawan ini bukan dengan marah, tapi dengan kebenaran. Bukan hanya masalah sekolah, tapi masalah sosial. Jika kita diam, kita ini bersalah. Mari kita ciptakan lingkungan yang menghormati. Kami minta maaf kepada guru, teman-teman, dan seluruh orang tua. Kami menyesal sudah membuat nama banyak orang. Aku maafin kalian. Aku cuma berharap gak ada lagi yang mengalami hal seperti aku. Anak-anak ini bukan hanya tanggung jawab di sekolah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Mari kita memulai bagaimana ajarkan empati bukan ejekan. Kisah ini bukan hanya tentang korban dan pelaku, tapi tentang tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Satu ejekan bisa melukai jiwa, tapi satu kepedulian bisa menyembuhkan dunia kecil seorang anak. Stop bullying, mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Karena setiap anak berhak tumbuh dalam cerita dan rasa aman. Sekolah yang dikenal sebagai tempat mencari ilmu, justru sekarang adalah tempat banyaknya kejadian perundungan. Perundungan
pendidikan secara verbal, secara sosial, ataupun yang paling parah adalah secara fisik. Dari perundungan itu, banyak sekali murid yang menjadi tidak percaya diri dan takut akan kritikan orang lain. Maka dari itu, berhentilah bersikap seolah-olah kamu paling berkuasa, dan hargailah orang-orang yang mungkin sering menjadi sasaran korban perundungan. Tiga. Bukan hanya masalah sekolah, tapi masalah sosial. Bukan hanya masalah sekolah, tapi masalah sosial. Melani, kenapa kamu tidak memulai tugas? Buku saya hilang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ayo. Ayo. Kamu kuat, nak. Ayah hati. Oh, langsungnya HP toh.